Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sepermainan, kembali lagi bersama saya Muhammad Sani Fahunapur. Kali ini kita akan belajar matematika mengenai statistika, yang mana konsep statistika ini diperoleh para pengamat BMKG di Kabupaten Pati untuk mendata jumlah curah hujan dan harian hujan tahun 2000. Tapi sahabat, apakah kalian tahu apa itu data dan apa itu statistika? Ya, mari kita tanyakan kepada Ibu Guru. Baik, jadi sekarang akan Ibu jelaskan mengenai apa itu data dan statistika. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Ada dua jenis data, yaitu kuantitatif, yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Yang kedua, data kualitatif, yang menunjukkan sifat suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Nah, sedangkan statistika sendiri yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan merepresentasikan data. Terima kasih Ibu Guru untuk penjelasannya. Yeay. Mari kita lanjut untuk pengolahan datanya. Ayo Kak, siap. Berikut ini adalah tabel data yang disajikan oleh BMKG mengenai jumlah curah hujan dan harian hujan di Kabupaten Pati 2020. Sebentar Kak, aku tanya Ibu Guru dulu apa itu curah hujan dan bagaimana hujan bisa terjadi. Oke, setelah itu langsung saja kita simak video pembahasannya. Definisi curah hujan atau yang sering disebut dengan presipitasi dapat diartikan jumlah air hujan yang turun di daerah tertentu dalam satuan waktu tertentu. Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Proses terjadinya hujan dimulai dari penguapan atau evaporasi. Air yang berada di laut, sungai, danau, dan sumber air di permukaan bumi lainnya mengalami proses evaporasi. Air berubah menjadi uap-uap air dan memungkinkannya untuk naik ke atmosfer bumi. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi. Proses kondensasi terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi awan. Selanjutnya terjadi proses presipitasi, yaitu proses Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan untuk membuat diagram batang dari jumlah curah hujan dan harian hujan di Kabupaten Pati pada tahun 2020. Oke, langkah pertama kita akan mengeklik ikon insert kemudian cek. Nah, di sini ada pilihan diagram, bentuknya bagaimana sesuai keinginan kita. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman untuk diagramnya. Kemudian kita akan menghapus tabel yang tidak dibutuhkan untuk pengisian diagram kita nanti. Nah, untuk diagramnya sendiri akan mengikuti dari data yang ada dalam Microsoft Excel. Kemudian teman-teman, karena di data tadi ada bulan dari Januari sampai dengan Desember, kita isikan terlebih dahulu di sini teman-teman. Ya, secara manual saja ya teman-teman. Oke, agar lebih cepat juga bisa setelah ini kita tarik saja sampai ke tabel 13. Oke, sampai sini kemudian oke. Maka akan muncul bulan dari Januari sampai dengan Desember. Namun teman-teman di sini kita butuh mengedit sedikit karena bulannya dengan bahasa Inggris. Oke, kita edit ya. Secara manual juga, gak apa-apa, pelan-pelan.
Agustus. Oke, setelah itu September sudah, Oktober, kemudian November sudah, kita ke Desember. Oke teman-teman, setelah nama bulan kita sudah selesai mengisikannya, kemudian kita ke tabel data tadi untuk mengisikan rata-rata curah hujan harian di Kabupaten Pati dengan satuan milimeter per hari. Oke, untuk mempercepatnya teman-teman kita bisa kita blok di tabel rata-rata curah hujan harian dari awal 1 sampai dengan 12. Tapi tentunya kita ganti dulu untuk judulnya itu rata-rata curah hujan dengan satuan milimeter per hari. Kemudian kita blok ya teman-teman seperti tadi. Oke, kemudian kita kopikan ke datanya di Microsoft Excel. Semuanya akan langsung masuk sesuai urutannya. Oke teman-teman, di sini sudah terlihat diagram batangnya sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan pada tabel data di Microsoft Excel. Di sini sebetulnya sudah jadi teman-teman, tapi akan kita lakukan editing agar lebih menarik diagramnya dan lebih jelas untuk penyampaian informasinya ke masyarakat luas. Nah, kemudian kita buka desin, kita bisa pilih di sini warna diagramnya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan mengedit agar informasinya lebih jelas. Untuk diagramnya ada angka sesuai rata-rata curah hujannya di atas diagram batangnya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian di sini kita akan mengedit untuk judul di samping, di atas, dan di bawah diagramnya. Kita masuk ke layout, kemudian kita pilih di situ. Untuk menamai data rata-rata curah hujan dengan satuan milimeter per hari. Bisa kita edit di situ ya teman-teman. Ya, oke. Milimeter per hari. Kemudian kita juga akan menamai memberikan keterangan bahwasanya yang di atas ini adalah judul diagramnya itu mengenai apa gitu ya teman-teman. Kita masukkan saja tadi datanya, judulnya adalah jumlah curah hujan dan harian hujan di Kabupaten Pati tahun 2020. Oke, kita sesuaikan untuk ukuran fontnya agar tidak terlalu dempetan dengan diagramnya ya teman-teman. Ya, kita atur juga letak diagramnya. Kita perbesar ke atas, ke bawah agar judulnya itu tidak
menabrak angka di atas diagram. Kemudian kita kembali ke layout untuk memberikan informasi mengenai bulan. Jadi kita pilih yang di bawah ini, kita tuliskan bulan, begitu saja ya teman-teman. Oke, datanya sudah siap. Dari pembahasan kita kali ini sahabat, kita sudah belajar konsep matematika mulai statistika, bagaimana cara mengolah data dalam bentuk grafik dan diagram batang. Kemudian kita juga belajar ilmu pengetahuan alam mulai curah hujan yang diambil oleh peneliti dari BMKG Kabupaten Pati pada tahun 2020, yang mana rata curah hujan setiap bulannya mempunyai intensitas yang berbeda-beda, menyesuaikan milimeter per hari. Cukup sekian video kali ini, dan tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.